Oke, kedua kita akan membahas mengenai Apple Vision Pro dan juga perusahaan Apple in general. Karena kita tahu ya, Tim Cook adalah seorang yang sangat bullish terhadap Bitcoin dan juga Ethereum. Bahkan beliau secara pribadi mengakui kalau memegang kedua aset tersebut. Next. Kita udah tahu ya, dulu di era 2021 akhir, teman-teman pasti dengar kata Metaverse. Yang mana salah satu juga perusahaan terbesar di dunia, yaitu adalah Facebook, sekarang jadi Meta, mengungkapkan bahwa mereka rebrand perusahaan mereka menjadi Meta. Yang mana hal tersebut membawa banyak sekali katalis positif ke dunia cryptocurrency. Terutama para project-project Web3 yang membangun Metaverse. Kalau kita lihat ya, Facebook perusahaan dengan market cap 950 miliar. Dan kita lihat impact yang diberikan selama 3-6 bulan ke market crypto. Di mana berbagai project-project altcoin yaitu naik puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat. Dengan logika yang sama, Apple, perusahaan yang mana size-nya itu 3 kalinya dari Meta. Yang mana kita pakai setiap hari. Semua masyarakat di dunia itu menggunakan produk Apple. Apa ini nggak bisa 3 kali lebih gede efek yang diberikan ke market crypto? Dengan logika ini, ya pasti. Pertumbuhan industri special computing yang berbasis blockchain atau Web3 special computing projects itu akan moncer di tahun 2024. Next. Karena kita nggak bisa memungkiri pada endingnya semua itu akan Web3. Kita sudah tahu Web 1, Web 2, dan juga Web 3. Yang mana Web 1 yaitu hanya komunikasi satu arah. Web 2 kayak Instagram, kamu bisa edit, kamu bisa posting. Sementara Web 3 ini lebih dari itu. Di mana kita... Jangan lupa join komunitas kami di WhatsApp. Segera temukan teman bisnismu di sini. Kalian dapat berinteraksi dan belajar di sini. Lewat program dan insight menarik yang kami bagikan setiap harinya. Kita secara penuh memegang kendali atas data kita sendiri. Yang mana itu masih menjadi kendala di Web 2. Datanya sangat tersentralisasi. Sehingga teman-teman tahu juga ya, ada kasus ya, Mark Zuckerberg, beliau ini secara terbukti menggunakan data konsumen ya untuk kebutuhan perusahaan. Yang mana itu sebenarnya tidak tepat ya secara etika. Dan pasti ya akan ada transisi dari Web 2 ke Web 3. Dan di sini kalau kita lihat ya, Chrome ya itu udah diganti ya dengan decentralized browser. Kemudian PayPal ya diganti dengan MetaMask dan lain sebagainya. Kita akan melihat perubahan ini cepat atau lambat akan terjadi. Next. Oke, kita ngomongin special computing. Kira-kira apa aja yang dibahas di special computing? Sebenarnya ketika kita ngomongin special computing itu ada 3 sektor blok yang kita omongkan di sini. Di kripto. Pertama itu adalah cloud computing yang mana memiliki market value 13 miliar US dollar. Kemudian metaverse yang mana memiliki 7 billion US dollar dan GameFi yang paling populer yaitu 46 billion US dollar. Next. Ini adalah data proyeksi pertumbuhan industri cloud computing di dunia. Di mana diramalkan ya tahun 2030 industri ini akan bernilai 1,6 billion. Yang mana kalau kita lihat ya, ini kenaikannya akan sangat tinggi ya, 1.600 billion. Global valuation saat ini itu adalah 615 billion. Yang mana Web3 cloud computing itu hanya 13 billion. Sehingga kita mikir gini aja, seandainya terjadi 10% absorpsi, ya penyerapan dari Web 2 special computing berpindah formatnya jadi Web 3 special computing cloud computing, itu akan memberikan impact sampai 470% secara value. Berarti sektor cloud computing di kripto itu ada kemungkinan naik ya 4-5 kali. Next. Di sini adalah sektor metaverse yang mana sampai tahun 2030 yaitu diramalkan value-nya sampai 500 miliar US dollar. Yang mana metaverse ini sangat berkaitan sekali dengan Web3. Ada Mana ya, ada Sandbox, ada Axie Infinity. Dan ketika terjadi ya absorption yang sampai 50%, ini pun juga diramalkan naik sampai 5 kali lipat sektor ini. Karena blockchain dan juga Web3 itu adalah suatu tuntutan, suatu kebutuhan
Yang mana para pemain besar ini udah main di sini. Bahkan di tahun 2021 kita tahu GameFi itu sampai ratusan miliar US dollar yang digelontorkan ke GameFi. Jadi game on Web3. Next. Dan yang terakhir ya yang kita omongin ini adalah GameFi, yang mana ini adalah sektor yang bernilai tinggi ya. Di mana ketika terjadi 50% absorpsi, ini akan membawa kenaikan sampai 3 kali lipat di GameFi. Lalu kira-kira ya secara teknikal ya, saya kan tukang tarik-tarik garis gitu ya. Gimana ini? Apakah berbagai tesis indah ini juga didukung oleh tarik-tarik garis? Next. Pertama kita akan ngomongkan ya, the dollar index ya, atau DXY. Yang mana ada potensi koreksi di XY selama tahun 2024 sampai 2025. Jadi ada potensi di XY mengunjungi ya trendline majornya di monthly time frame yang mana akan membawa penurunan ya 5% di dollar index. Sehingga sesuai dengan timeline kita bullish di tahun 2024 dan 2025 untuk semua aset investasi terutamanya cryptocurrency. Next. Selanjutnya kita membahas ya Bitcoin dominance yang mana merupakan indeks ya dan juga chart yang menunjukkan seberapa besar dominansi dari Bitcoin dibandingkan aset lain yang mana ini adalah altcoin. Di mana teman-teman lihat ya ini adalah picture yang kita sajikan ya di webinar di akhir tahun 2023 di mana kita memprediksi dominance akan turun karena monthly chartnya ada possible retap ya rejection. Selama tahun 2024 ya kita meramalkan ya, akan terjadi penurunan 25% sampai 30% untuk Bitcoin dominance yang pasti membawa impact positif ke berbagai project altcoins yang ada di market crypto. Next. Dan kita juga memprediksi harga Ethereum yang mana dari prediksi awal kita sudah naik 52% dan sekarang Ethereum juga sudah mau ke 3.000 harganya. Dan di sini ini kita lihat ya fraktal dari Ethereum. Ketika Ethereum terjadi monthly golden cross, ya Ethereum tuh naik 22 kali lipat. Tapi secara geometrik kalau kita copy and paste, sekarang juga terjadi lagi monthly golden cross. Ini akan membawa ETH at least ya naik 185% dari titik sekarang. Sehingga Ethereum ya sangat dominance juga ya, dibandingkan teman-teman cari project-project yang lain. Karena kalau Bitcoin itu indeks keseluruhan kripto ya, kalau Ethereum itu adalah indeks dari keseluruhan altcoin. Karena banyak altcoin dibangun di network dari Ethereum. Next. Kemudian di sini ada total 3 ya, yang mana dari prediksi awal kita naik 57%, kita bakal prediksi total 3 ke 650 billion. Yang mana itu align juga ya dengan apa yang kita sampaikan ya, dominance turun, total 3 naik dan juga Ethereum juga naik. Itu akan membawa altcoin season atau alt season selama tahun 2024. Next. Oke, kita udah ngomongin special computing. Masa cuma special computing 1 tahun ini? Apakah tidak ada naratif lain selain special computing? Jadi secara resmi kita membuat guideline dan juga timeline dari masing-masing naratif yang ada. Pertama, kita jelas ya, special computing udah happen. Ini kita ngomong dari 3 bulan yang lalu. Dan sekarang kejadian ya. Tim Cook meluncurkan Apple Vision Pro. Yang mana dari Q1 ya, sampai Q2, ini kita pasti akan ngomongin special computing. Kita juga alerting ya, AI. Dan sekarang banyak ya project AI yang naik. Banyak nggak sekarang? Banyak ya, ada AI ya, XAI dan lain sebagainya. Itu sudah kita prediksi tahun lalu. Ya ini buatnya tahun lalu. Ada yang ikut webinarnya ini? Ikut? Oke. Jadi AI dan special computing itu akan jadi narasi di awal tahun 2024. Kenapa AI? Karena Microsoft sebagai perusahaan penyokong AI terbesar itu akan meningkatkan produksi mereka terhadap produk-produk AI. Sehingga mereka lagi menekankan pendapatan mereka di sektor AI di tahun 2024 Q1. Kemudian kita akan ngomongin real world asset ya atau RWA yang possibly happens ya Q2 sampai Q3 yang mana sektor ini adalah sektor utama yang diincar BlackRock. Perusahaan pengelola dana terbesar di dunia. Karena mereka menganggap bahwa tokenisasi itu adalah masa depan. Yang mana BlackRock ini pasti
menjadi pemain utama di sektor RWA. Lalu kemudian kita ada juga ya CBDC di Q3 sampai Q4, yaitu adalah Central Bank Digital Currency. Di mana CBDC itu adalah bank sentral yang mengeluarkan kripto, intinya seperti itu. Di mana di Indonesia juga ada ya sekarang Project Garuda, yang mana pasti secara teknologi mereka membutuhkan berbagai perusahaan-perusahaan Web3 ini untuk menjalankan sistem decentralized ekonominya. Dan kita tahu ya, kenapa kok Q3 sama Q4? Karena hampir semua negara di dunia, Singapura, kemudian Eropa, kemudian berbagai negara-negara lain di Asia ya, Jepang, Korea, itu deadline-nya mereka launch CBDC itu adalah akhir tahun 2024. Sehingga banyak sekali koin-koin yang quotes on quotes ya, mengusung naratif CBDC, ini bisa naik di akhir tahun 2024. Apa aja koinnya kalau yang CBDC? Wah. Oke, yang mana CBDC ya, RWA ya, Artificial Intelligence, Spatial Computing, ini membawa eksploitasi data yang sangat besar terhadap penggunanya. Karena mau nggak mau data kita tuh diolah setiap hari. Informasi yang kita sampaikan di handphone kita, itu secara privasi, ini bukan punya kita. Sehingga itu akan membawa narasi baru, yaitu adalah privacy dan cyber security. Karena mungkin terjadi banyak sekali exploit data, pemanfaatan data yang tidak bijak dan tidak sesuai dengan etika, sehingga banyak yang tereksploit datanya. Bahkan yang paling buruk ya, eksploitasi di bidang finansial. Misalkan akun kita terhack ya, dan kita kehilangan semua kripto kita. Sehingga privacy dan juga cyber security ini juga akan menjadi katalis di tahun 2024 secara naratif altcoin yang mana akan membawa juga ya, banyak likuiditas dari luar ke dalam protokol kripto. Lalu gimana saya atur portofolio ya? Karena ini menjadi pertanyaan yang sangat sering ditanyakan. Saya gimana ini? Yang jelas jangan all in ya. Nanti all in ya di diskusi umum. Sorry, diskusi member ya. Bang, masih aman gak bang? Bang, kira-kira Sora aman gak bang? Ya, dari ini, bang, ini udah naik 6x bang. Menurut abang gimana? Ya, saya nggak naik motor ya ke sini ya. Yang abang-abangan ya. Next. Ini chart yang menarik ya. Yaitu adalah prosentase risiko dan juga return. Sebenarnya semakin banyak koin yang kalian investasikan, aset yang kalian investasikan, risikonya tuh hampir nggak ada. Tapi keuntungannya juga hampir nggak ada, ya nggak? Coba kalian beli 100 koin ya, punya uang 100 juta, kalian beli 1 juta, 1 juta, 1 juta. Ya. At some point satu itu pasti ada yang top gainer besok. Tapi 1% ya dari total portofoliomu itu naik berkali-kali pun secara total portofoliomu juga cuma naik 5-6%. Even dia naik 5-6 kali. Sehingga yang lebih moderat ya berinvestasi pada 5-10 koin. Ini resikonya moderat, risknya juga moderat. Sorry, returnnya juga moderat. Lalu kalau kita cuma berinvestasi pada satu koin, itu resikonya sangat tinggi, tapi keuntungannya juga sangat tinggi. Sama aja kalau kamu all in beli render gitu. Sore. Ya naik 10-20 kali lipat. Portofoliomu secara total naiknya 20 kali lipat. Tapi apakah itu strategi yang baik? Itu strategi yang sangat berisiko. Next. Jadi kita selalu mengungkapkan kalau teman-teman ini memang altcoin hunter ya, suka berinvestasi, ya kita sarankan selalu menggunakan atau berinvestasi ya pada uang yang dingin. Dan yang diinvestasikan ya paling ideal itu 5 dalam satu naratif. Misalkan spatial computing, kamu berinvestasi ke 5 koin. 2 koin itu harus yang besar. Kenapa? Karena downside-nya dan juga risk-nya yaitu relatif terkontrol daripada para wildcards ini. Wildcards ini bisa naik berkali-kali lipat. Tapi ketika itu tidak naik, ya kalian pasti di cover oleh big caps, 2 big caps ini. Sehingga kita tidak pernah menyarankan untuk ke medium caps, ya yang 300-500 ya juta US dollar market cap-nya. Karena itu downside-nya itu sama dengan wildcard, tapi kenaikannya itu nggak setinggi wildcard. Kenaikannya hanya mirip ya dengan koin-koin yang high cap. Jadi 2 di big cap, ya 3 di low cap, low to micro cap. Next. Lalu ada suatu istilah ya,
buat satu orang yang cuman berinvestasi ke satu koin, yaitu adalah idiosyncratic ya. Jadi yang all in Sora semua itu ya, iya idiosyncratic ya. Tapi pertanyaannya kalau all in-nya ke Bitcoin itu gimana? Apakah boleh saya all in ke Bitcoin? Next. Ini ada protokol ya, namanya Nakamoto Portfolio. Di mana di sini dijelaskan, ini ada 5 traditional asset ya, yaitu adalah bonds ya, long term bonds, kemudian commodity yaitu adalah gold, kemudian ada juga ya mutual funds, dan yang terakhir adalah Bitcoin. Jadi setelah model ini keluar, hanya dengan memiliki 10% ya Bitcoin dari total portofolio kita, ini ada kenaikan 268% dari total portofolio kita. Dan itu hanya 10%. Jadi teman-teman nggak apa-apa ya punya saham, ya punya obligasi, ya. Misalkan punya, bahkan memegang mata uang asing tertentu. Tapi ketika itu ada 10%-nya Bitcoin, itu secara statistik terbukti menaikkan total portofolio sampai 268%. Lalu pertanyaan kenapa nggak semua Bitcoin? Karena kadang memang ya, teman-teman ini quotes on quotes ya, kadang jadi bajing lompat itu capek juga ya kan. Kadang juga salah, kadang miss hari-hari terbaik, kadang nggak tahu naratifnya apa. Sehingga bagi pemula berinvestasi pada Bitcoin, yaitu adalah jalan kemenangan. Jalan satu-satunya yang bisa teman-teman raih untuk bisa exponentially growth capital kalian secara aman. Karena lebih nggak aman kalau nggak punya Bitcoin sebenarnya. Jadi teman-teman ya yang memiliki beberapa koleksi altcoin, tetap at least 10% di Bitcoin. Karena kalau emang altcoin kalian FDAP ya at least Bitcoin bisa jaga portofolionya. Karena itu jaminan naik ketika cycle crypto ini naik. Jadi menurut teori klasik ya dari John Bogle, ya ini kan 60-40, ya itu kan biasanya 60 saham, 40 itu adalah obligasi. Tapi kalau kita ini crypto bros ya, crypto boys, 60%-nya ini Bitcoin, 40%-nya ini adalah Ethereum. Ini adalah jaminan kalian tuh bisa grow uang kalian tanpa kalian pusing-pusing. Kenapa kalau 60%-nya Bitcoin, 40%-nya itu adalah Ethereum? Next. Ini di kiri, ini adalah pertumbuhan nilai dari Bitcoin dan Ethereum ya dalam 1 tahun. Ya. Dan kanan ini adalah Bitcoin dan Ethereum all time chart. Kalian memang masih mau cari-cari lagi koin-koin lain. Karena 80% ya itu di-build di jaringannya Ethereum. Daripada kita cari-cari koin yang lain, ya mending kita invest di Ethereum. Pertama kali kita buat call Ethereum itu udah naik 52%. Soon ke 3.000. Dikit lagi ke 3.000 ya. Ini retest ke 2.400, 300 ya. Soon ke 3.000. Kamu yakin bisa mengalahkan Ethereum dan Bitcoin? Saya rasa pasti enggak ya. Beli di Bitcoin dan Ethereum itu adalah jaminan teman-teman punya risk yang sangat terukur ketika memasuki kripto.